umur bisa diarahkan. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya 10 prinsip belajar dan mengajar buku ini. Jadi harus berprinsip. Kalau nggak berprinsip nanti target nggak tercapai. Keberkahan bisa jadi kurang. 1. Mengambil wudhu sebelum ke majelis. Ini sebuah keharusan. Bahkan bukan hanya belajar Quran ya. Belajar yang lain juga dianjurkan memang berwudhu. Supaya lebih fresh. Supaya juga para syayatin tidak mampu untuk mengganggu, tidak mampu untuk membuat ngantuk ya, meskipun di majelis itu tetap juga ngantuk karena kecapean biasa. Kemudian yang kedua, duduk dengan penuh adab. Nah, ini sebenarnya tetap kita serahkan kepada gurunya. Menurut penuh adab itu menurut ya standar yang ada. Walaupun di kursi berarti tetap beradab, bukan berarti di kursi kakinya naik ke atas, enggak. Anak-anak biasanya, Bu. Atau kalau duduk majelis seperti ini, malah suatu saat target saya kalau memang santrinya dari bawah memang khusus, itu duduknya duduk tawarruk yang tahiyat akhir salat, supaya lebih inilah ya, lebih khusyuk. Yang ketiga, meletakkan buku di atas mata kaki. Nah, ini juga termasuk standarnya. Karena kalau kita ke kampung-kampung sebenarnya jangankan cuman Iqra, jangankan buku-buku yang lain, kadang Quran pun taruh di bawah. Ya kan? Nah, jadi kita buat aturannya supaya beradab ya terhadap apalagi isinya banyak Al-Quran. Kemudian yang keempat, mohon izin keridhaan guru untuk memberikan ilmunya. Kalau di majelis-majelis gambarannya sebenarnya ini sudah keridhaan juga, karena sudah ada ibaratnya permintaan untuk ngaji, kemudian gurunya menyetujui, itu juga sudah gambaran dari ridhonya. Atau kalau gurunya laki-laki, muridnya laki-laki, biasa sebelum ngaji salam. Kemudian yang kelima, sama-sama berdoa agar Allah memberikan kemudahan dalam belajar dan mengajar. Ini kalau guru-guru nanti kelak mengajar, terserah doa belajarnya apa. Boleh yang paling simple, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Boleh juga yang lain, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Boleh juga Allahumma 'allimna ilman nafi'an, kemudian warzuqna fahman sahihan. Ya, terserah. Itu diserahkan ke kreativitas masing-masing. Yang penting basicnya ada. Kemudian membaca isti'adzah dan basmalah. Meskipun enggak tertulis, tetap dibaca. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketujuh, menggunakan nada kurdi. Nah, ini kenapa alasannya nada kurdi. Jadi setiap zaman munculnya sebuah buku itu sesuai dengan apa yang digeluti di era itu. Seperti metode-metode lain yang sudah tahun 80-an, 90-an, itu juga ada nada khususnya yang dicetuskan oleh penyusun. Seperti misalnya metode tilawati, nadanya nada ros. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada. Kalau yang lain ada yang nada jiharkah. Jiharkah biasa ummi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ini nada kurdi karena disukai oleh semua kalangan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Mungkin kalau ngajar anak-anak, kalau ngajar emak-emak nggak bisa dipaksakan ini. Nah, diserahkan masing-masing. Kemudian yang ke-8, guru membaca lalu nanti diikuti oleh para pelajar. Ini juga kreativitas masing-masing. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, terserah. Kemudian yang ke-9, setoran pelajar satu persatu. Ini harus disetorkan memang. Nggak bisa sama-sama dah habis itu lulusnya serentak, nggak. Bisa jadi ngajinya bareng, selesainya beda. Kemudian yang ke-10, guru mengoreksi bacaan pelajar serta menandai dengan pensil. Ada catatannya. Jika ada kesalahan dan memberi paraf apabila sudah sesuai standar bacaan tadi yang itu. Mulai dari 65 ya sampai 89. Jangan 90, tinggi kali. Itu sudah standar guru luar biasa itu.